Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho selaku dosen mata kuliah analisis dan desain sistem yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk menjelaskan materi mengenai analisis desain sistem dan prosedur pembelian kredit. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Erika Dewi Maharani, lalu teman saya Vinati Ayunina, yang ketiga ada Geovani Putra, yang keempat ada Nurika Mei Astuti, yang kelima Nurlaili Septiahaki, yang keenam si Indri Yurniasari, dan yang terakhir Suci Meriam Salsabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Baik, terima kasih Erika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu pembelian kredit. Pembelian kredit merupakan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap atau secara angsuran kepada pemasok. Dalam pembelian kredit, umumnya sebelum melakukan transaksi pembelian harus mendapat otorisasi terhadap pembelian yang dilakukan. Nah, di sini ada beberapa bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada prosedur, yang kedua ada bagian yang terkait, ketiga ada formulir yang digunakan, keempat catatan akuntansi yang digunakan, kelima ada laporan yang diperlukan, dan yang terakhir ada prinsip internal kontrol. Nah, baik di sini yang pertama ada prosedur pembelian kredit. Di mana prosedur pembelian kredit ini pertama-tama adanya permintaan pembelian, yaitu permintaan barang yang akan dibeli. Selanjutnya ada permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, lalu ada order pembelian, selanjutnya ada penerimaan barang yang sudah dibeli, selanjutnya ada pencatatan hutang dan distribusi pembelian. Yang kedua, di sini ada bagian yang terkait. Nah, bagian yang terkait di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu di mana yang pertama ada bagian gudang yang merupakan berkoordinasi dengan divisi produksi untuk menentukan bahan baku apa saja yang akan dibeli. Lalu selanjutnya ada bagian pembelian, di mana bagian ini bertanggung jawab dalam menentukan pemasok atau supplier, harga, jenis, atau tipe barang yang sudah disesuaikan menurut standar perusahaan. Lalu yang ketiga ada bagian pimpinan. Bagian pimpinan ini bertanggung jawab atas penerimaan barang yang masuk dan menjadi tempat pengecekan suatu barang layak atau tidak digunakan dalam perusahaan. Yang keempat ada bagian supplier, di mana bagian supplier tersebut bertanggung jawab terhadap pencatatan pembelian dan menginput data ke dalam sistem yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh divisi keuangan. Lalu mencatat hutang pembelian kredit dan menyusun catatan hutang perusahaan. Yang terakhir ada bagian keuangan, di mana divisi keuangan ini bertanggung jawab atas proses pembayaran. Selanjutnya ada formulir yang digunakan, yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian kredit. Nah, formulir yang digunakan di sini ada yang pertama ada surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, yang ada surat order pembelian, ada laporan penerimaan barang, ada surat perubahan order pembelian, dan bukti kas keluar. Di mana formulir yang ada di sini itu sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan di bagian pertama tadi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Erika. Untuk poin yang keempat, yaitu catatan akuntansi yang digunakan, yaitu catatan yang digunakan dalam sistem pembelian kredit. Yang pertama, ada register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar ini adalah suatu jurnal untuk mencatat utang yang timbul dari proses pembelian. Yang kedua, ada jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga ada kartu utang. Jika dalam catatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ada kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya ada laporan dalam sistem pembelian kredit. Dalam prosedur pembelian kredit, kita memerlukan laporan, di antaranya yang pertama adalah
jenis persediaan yang telah mencapai titik kembali untuk dipesan atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi pemasok. Yang keempat, ada laporan tentang total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Selanjutnya, laporan mengenai saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang terakhir, ada tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Nurika. Baik, terima kasih Erika. Selanjutnya ada prinsip internal kontrol, pengendalian internal untuk sistem pembelian kredit. Next. Dalam menetapkan pengendalian internal, perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan pernyataan Harry tahun 2015 halaman 162 berikut ini. Yang pertama, penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan tujuan agar setiap karyawan bekerja sesuai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan, termasuk otorisasi untuk persetujuan atas sebuah transaksi. Yang kedua, dokumentasi dan pencatatan yang baik. Dokumentasi dan pencatatan yang baik merupakan pencatatan dan pembuatan dokumen atau formulir menjadikan bukti bahwa transaksi bisnis telah terjadi yang dilengkapi dengan tanda tangan di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, penjagaan terhadap aset. Penjagaan terhadap aset merupakan aktivitas pengendalian atas penjagaan terhadap keamanan aset perusahaan. Next. Selanjutnya, important notes. Menurut Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pada siklus pembelian mencakup 3 aspek. Yang pertama, organisasi. Aspek organisasi pada sistem pengendalian internal, siklus pembelian dapat dilakukan dengan memisahkan fungsi penerimaan, fungsi pembelian dengan fungsi akuntansi, fungsi penerimaan dengan fungsi penyimpanan barang, dan transaksi tidak boleh dilakukan oleh hanya satu orang. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Semua transaksi yang telah terjadi dalam siklus pembelian harus berdasarkan otorisasi pejabat berwenang dan dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Yang ketiga, praktik yang sehat. Praktik yang sehat dalam sistem pengendalian internal yaitu siklus pembelian dan berjalan dengan baik jika dipraktekkan oleh karyawan dengan baik dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya. Ya, selanjutnya, bagian flowchart sistem pembelian kredit. Untuk menghasilkan dokumen akhir yaitu laporan pembelian kredit, yang pertama itu pada bagian gudang kita harus membuat surat permintaan pembelian. Setelah membuat surat permintaan pembelian atau SPP, di bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH. Lalu setelah membuat SPPH, dibawa ke supplier untuk dibuat surat penawaran harga atau SPH. SPH itu dari supplier diserahkan ke bagian pembelian untuk dibuatkan surat daftar pembelian atau SDP. SDP diserahkan ke pimpinan untuk di ACC. Jika di ACC, SDP dibawa ke bagian pembelian untuk dibuat SOP atau surat order pembelian. Ada 4 rangkap surat order pembelian. Rangkap pertama, SOP dibawa ke supplier untuk dibuat faktur. Faktur dibuat dalam 2 rangkap, yang satu untuk diarsipkan, yang satu dikirim bersamaan dengan barang. Rangkap kedua SOP dibawa ke gudang, lalu gudang menerima barang beserta faktur dari supplier. Gudang membuat laporan penerimaan barang. Setelah itu, laporan penerimaan barang dibawa ke bagian keuangan untuk dibuatkan laporan pembelian kredit atau LPK. LPK dibawa ke pimpinan. Setelah itu, proses selesai. Baik, kembali ke Erika. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang kelebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurika, Suci, Meriam, Pinati, Erika, Nurlaili, Indri, dan Geo akan soal contoh kasus pembelian kredit, yaitu contohnya kasus pemalsuan bukti pembelian kredit dinas tata ruang dan pemukiman Kota Gunung Sitoli. Ya, daftar isinya adalah akan ada introduction, penjelasan kasus, lalu saran.
di introduction, dugaan kasus korupsi berupa markup pada penggunaan dana pemeliharaan dan operasional rutin kendaraan dinas, kendaraan operasional dan alat berat di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Gunung Sitoli. Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menetapkan tersangka 2 PNS berinisial DH selaku kuasa pengguna anggaran dan NA selaku pejabat pengadaan dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan. Penetapan kedua tersangka berdasarkan serangkaian pemeriksaan saksi, yakni pemilik toko Awal Ceria, pemilik toko Nias Motor, dan pemilik Felix Motor. Kedua tersangka serta bukti-bukti akurat yang dimiliki oleh penyidik kejaksaan. Penjelasan kasus. Dinas TRPK Kota Gunung Sitoli melakukan pembelian kredit untuk keperluan kendaraan dinas di toko Awal Ceria. Namun, ditemukan bukti bahwa faktur belanja yang dikeluarkan oleh toko Awal Ceria sangat berbeda dengan bukti pengeluaran berupa faktur bon pada lampiran surat pertanggungjawaban dinas tersebut. Artinya terdapat 2 bon faktur, satu yang dikeluarkan toko dan satu yang dikeluarkan dinas. Menurut Denny, yaitu pemilik toko Awal Ceria, faktur bon tersebut sudah dipalsukan dengan mengatasnamakan toko Awal Ceria. Tanda tangan Denny sebagai pemilik toko dan stempel toko telah dipalsukan. Juga harga barang toko yang sebenarnya tidak sebesar nilai yang tercantum dalam faktur bon yang dinas TRPK. Saksi lainnya yaitu pemilik Nias Motor yang berinisial K juga mengakui bahwa faktur pembelian pengadaan spare part oleh dinas TRPK juga telah dipalsukan. Hal serupa juga disampaikan oleh saksi berikutnya yaitu Kurniawan, pemilik CV Felix Motor yang bergerak di bidang bengkel mobil. Menurut penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, diketahui nilai yang tercantum dalam surat pertanggungjawaban dinas yang digunakan untuk dana pemeliharaan dan operasional kendaraan bermotor dan alat berat dinas TRPK Kota Gunung Sitoli sebesar 900 juta rupiah. Namun, terdapat sejumlah pembelian alat kendaraan fiktif dari beberapa item pemeriksaan dan jika diakumulasikan penyidik kejaksaan menemukan kerugian negara sebesar kurang lebih 200 juta rupiah. Sejumlah pembelian alat tersebut setelah dicek pada toko-toko yang bersangkutan ternyata belum pernah ada transaksi antara pihak toko dengan TRPK. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indri. Bagian berikutnya yaitu analisis kasus. Sistem akuntansi pembelian kredit yang ideal memiliki peranan untuk mempermudah proses bisnis dan akuntansi perusahaan, serta menghindari terjadinya kecurangan atau fraud dengan cara memanipulasi data-data dan informasi keakuntansi dalam perusahaan. Masalah korupsi di birokrasi sebenarnya bisa dicegah dengan menggunakan sistem pengawasan yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, belanja, dan pertanggungjawaban. Jika perencanaan tidak baik, maka dipastikan akan banyak temuan pelanggaran dalam laporan pertanggungjawaban. Karena itu, sejak awal perencanaan harus dibuat matang dan didokumentasikan secara elektronik. Selain itu, sistem pembayaran dan pertanggungjawaban seharusnya dilakukan secara elektronik atau cashless. Dengan demikian, kesempatan untuk melakukan korupsi bisa tertutup. Selanjutnya. Dalam kasus laporan pemeriksaan keuangan BPK, banyak ditemukan nota fiktif dan palsu. Hal tersebut salah satunya dikarenakan transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga membuka celah untuk melakukan kecurangan. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan hal ini terus berulang, seperti lemahnya sistem pengawasan internal dan adanya peluang atau kesempatan bagi para pelaku. Bagian berikutnya yaitu saran. Dibentuknya sistem pengendalian internal oleh perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas atas perjalanan suatu kegiatan di perusahaan. Adanya pembagian fungsi yang sangat terkait, yaitu terdiri atas pertama, fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. 2. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 3. Fungsi penerimaan barang.
Dalam sistem akuntansi pembelian kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan, dan juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. 4. Fungsi akuntansi. Fungsi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama, bagian pencatatan utang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat utang yang timbul dari transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar atau kartu gudang, dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. 2. Bagian pencatat persediaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang diterima dari transaksi pembelian ke dalam kartu persediaan gudang. Perusahaan menyusun SOP tentang pembelian kredit yang disetujui oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.